Enjoy our podcast. Like, subscribe, comment, and share. Halo semuanya, welcome back to Podcast Hima Tantra di episode yang kelima. Nah, gimana nih setelah penantian kalian dari episode yang keempat? Pasti kalian penasaran dong sama kelanjutan episode dari Podcast Hima Tantra ini. Tapi tenang aja, karena kita di sini akan kembali lagi menemani kalian di podcast kali ini. Tapi sebelum itu, halo semuanya, perkenalkan nama aku Iren. Dan di sini aku akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di podcast kali ini. Nah, untuk topik obrolan kita kali ini adalah pentingnya kreativitas dalam menghasilkan cuan di media sosial. Dan tentunya aku nggak sendirian di sini, tapi aku ditemani sama narasumberku yang kece, seru, dan pasti the best lah pokoknya. Nah, langsung aja kita sambut Ce Tekfu. Halo Ce. Hai. Boleh nih Ce, perkenalan dirinya secara singkat. Hai, nama aku Angela Giovanni, biasanya dipanggil Tekfu. Oke, gimana nih kabar Cece akhir-akhir ini? Yang pasti luar biasa dong. Kenapa tuh Ce kalau boleh tahu? Sesuai sama judulnya, menghasilkan cuannya udah terkumpul banyak. Gitu. Jadi makin happy ya. Iya. Cuannya makin banyak, senengnya tambah banyak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Ce, akhir-akhir ini Cece ini lagi sibuk apa sih? Aku lagi fokus di perkembangan media sosial, sama aku juga lagi ngembangin CV. Oh, kalau boleh tahu di bidang apa tuh Ce? CV ku di bidang packaging. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih Ce. Menurut Cece, jadi orang yang kreatif itu penting nggak sih? Dan kalau misalkan iya, itu kenapa? Penting banget sih, soalnya di segala bidang, termasuk di belajar pun kita juga harus kreatif dong. Terus kita kan anak muda nih, Iya. dituntut untuk lebih kreatif daripada yang sebelum Gen Z. Oh ya, benar. Nah, itu supaya bisa selangkah lebih maju lah dari generasi yang sebelumnya. Oke. Nah, dengar-dengar nih, Cece kan pernah jadi selebgram sementara waktu lagi kuliah ya, dan kebetulan Cece juga jurusan business accounting kan. Nah, bisa dong diceritain gimana kok akhirnya Cece ini bisa terjun di dunia promosi? Di waktu SMA, aku udah mulai masuk di manajemen untuk endorsement, kayak manajemen kecil gitu, tapi beberapa kayak 3-4 gitu. Nah, dari sana mulai ngerti gimana basicnya promosi, gimana caranya promosi yang baik dan yang menarik tentunya. Terus dari masuk kuliah mulai bikin manajemen sendiri, brand sendiri. Terus sekarang udah lepas brand, jadi bekerja sendiri. Berarti sekarang Cece bikin manajemen sendiri gitu ya anggapannya. Kira-kira berapa lama tuh Cece udah ada di dunia ini? Udah lama banget ya? 7-8 tahun ada paling. Lama banget sih itu Ce. Nah, sekarang kan Cece kebetulan open endorse nih. Gimana sih caranya Cece itu bisa membangun personal branding dan juga image yang baik kepada para brand biar penonton itu ikut tertarik buat pakai produk yang Cece promosikan? Kita harus sering-sering stalking sih ya. Stalking, kenapa tuh Ce? Iya, biar kita juga tahu perkembangan zaman sekarang ini. Maksudnya lagi tren kayak gimana sih, cara promosi yang baik dan benar tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Berarti tren itu juga penting ya Ce buat kayak Penting banget sih. kontennya gitu, ikuti perkembangan zamannya. Nah, mungkin kalau boleh diceritain nih Ce, gimana caranya Cece ini bisa membangun kerjasama yang baik sama suatu brand atau yang endorse supaya mereka itu puas dan ada kontrak keberlanjutan sama Cece? Kalau itu sih lebih mau mendengarkan kritik dan saran dari orang yang mau kerja sama kita sih. Kalau aku pribadi pakai cara drafting. Kalau drafting itu kita bikin video dulu, terus kita kasihin ke brandnya. Nanti brand itu mulai kayak screening, nanti akan ada revisi 1, 2, 3. Setelah ada revisi 3, kalau misalnya memang tidak sesuai, kita langsung potong kontraknya itu. Ya berarti artinya kita tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Oh, berarti intinya tuh mendengarkan kritik dan revisinya itu ya, Jay, biar bisa
lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Mungkin saran-sarannya kan juga bisa membangun untuk brand yang lain mungkin ya. Ya. Oke. Nah, sejak zaman COVID ya, Ci, kan semuanya kan serba online dan juga semakin banyak selebgram atau influencer tuh yang pada bermunculan yang baru-baru ya kan. Nah, dengan persaingan yang ada ini gimana sih cara Cece itu buat tetap bisa menghasilkan cuan dan bikin suatu konten yang berbeda sama selebgram-selebgram lainnya? Kuncinya itu harus konsisten. Kayak konsistensi itu penting, Pol. Kayak kita harus sesuaiin sama color tone yang ada di media sosial kita, semua media sosial. Terus kita juga mulai fokus dengan exposure. Ya, itu. Terus habis gitu, itu mulai diliatin dari hari apa yang rame. Harinya ya, Ci? Ya, terus jam berapa yang rame, kayak gitu. Nanti kita mulai posting 30 menit sebelum jam itu, gitu. Oh, jadi ngikutin itunya ya? Ya, terus kita harus kuat-kuat stalking sih. Jadi banyakin second account ya. Oh, iya. Bikin second account biar bisa stalking Iya. ya, biar bisa tahu ya kan Mm-mm. orang ini mungkin kayak pasarnya gimana gitu ya. Ya, heeh. Oke. Nah, omong-ngomong Ci tentang dunia media sosial, ini kan pasti ada waktunya dimana kita ngikutin tren kayak yang Cece udah bilang tadi. Nah, gimana sih caranya Cece ini biar tetap ngikutin tren, tapi Cece tuh nggak meninggalkan ciri khas yang Cece banget nih? Kalau itu sih lebih di color tone-nya dimainin ya. Kayak Oh, gimana caranya kita promosi itu color tone-nya disamain sama color tone yang lain. Terus habis gitu kita mulai melek sama media sosial yang lain. Kayak sekarang lagi rame TikTok. Kita bener. bisa lihat dari sana, liatin hashtag-hashtag yang biasanya orang-orang pakai gitu. Terus mulai search di Pinterest. Oh, Tuh. Pinterest. Mm-mm. Buat dapetin inspirasi dari Ya. banyak gitu ya. Jadi nggak cuma dari satu aja tapi banyak tren digabungin jadi satu Biasanya gitu kan aja. kalau di TikTok tuh kan banyak banget, terus kan pasti pusing gitu. Nanti kalau di Pinterest tuh lebih ke kayak fokusnya kita di mana sih gitu. Oh, lebih fokus ya kalau di Pinterest. Ya, heeh. Nah, tadi kan di awal kita udah bahas tentang kreativitas tuh, Ci. Gimana sih caranya Cece bisa nemuin ide-ide konten di sosial media dan gimana cara Cece jaga kreativitas tersebut biar tetap fresh? Ya itu tadi kan kita lihat di TikTok gitu. Nah dari sana mulai diliatin fokus-fokusnya, kayak kita lihat dari sisi dia itu promosiin bajunya itu gimana caranya, atau make upnya kayak gimana gitu. Nanti kita ambil lah kayak sedikit-sedikit ide-ide dari mereka, tapi tetap nggak boleh plagiarism dari iya. pihak mereka. Jadi itu yang jadi bakal muncul ciri khasnya kita tuh dari sana gitu. Dengan nggak mengikuti orang lain 100% gitu ya, Ci. Ya, Berarti kunci yang pertama itu harus tahu fokusnya dulu ya. Terus yang kedua baru cari-cari ide, tapi juga bukan plagiarism. Oke. Nah, kalau misal nih Cece di endorse gitu, ada kriteria atau SOP tertentu nggak sih yang harus diikutin sama brand-brand? kalau aku ini kan fokusnya di fashion and beauty. Kalau di beauty, aku lebih memfokuskan untuk yang produk BPOM. Jadi produk yang nggak BPOM atau terlalu, biasanya kalau apa ya, body lotion itu ada white cast. Oh ya. Itu aku agak nolak sih gitu. Kadang kan ada yang merkuri dan Iya, lain-lain. kadang bahan-bahan gitu Iya. kan bahaya ya dia. Iya, makanya kadang kalau kita di kita cocok gitu ya, terus kan pasti orang lihat. Nah, nanti takutnya di dia gak cocok, terus kita yang Kita yang kena ya. Iya. Terus kalau di fashion, di baju itu aku menghindari untuk baju yang terlalu terbuka, kayak bikini Oh ya. gitu, atau baju yang spaghetti strap kayak gitu, dan yang terlalu pendek-pendek gitu. Oke. Berarti tetap ada kualifikasi gitu ya, Ci? Ya. Untuk para brand buat endorse Cici. Ya. Oke. Nah, terus gimana sih cara Cece mastiin kalau endorse yang Cece lakuin ini biar terasa alami dan nggak kesannya tuh kayak iklan yang terlalu dipaksa gitu loh, Ci? Karena kan ada beberapa konten yang kayak kelihatan banget kalau itu di endorse gitu, Ci. Kalau zaman sekarang yang aku banyak pelajari itu biasanya orang tuh suka storytelling. Jadi kayak kita curhat Iya. gitu. Tapi kita lagi pakai brand itu. Atau misalnya kita ini emang bener-bener langsung fokus. Kita lagi endorse baju nih gitu. Jadi kayak gimana caranya kita mix and match gitu. Dan mix and matchnya tuh nggak yang kayak
susah-susah banget. Sekarang kan fashion design kan bagus-bagus ya Iya, bajunya. Kayak nggak semua orang itu punya baju yang dengan motif yang itu gitu. Gimana caranya kita tuh bisa mix and match tapi orang semua tuh masih punya color tone itu gitu. Oke. Nah, terus C, sekarang kan lagi maraknya penipuan ya. C itu tuh pernah nggak sih kayak kena hit and run sama brand-brand yang yang pernah endorse C gitu? Pernah. Oh, Jadi dulu itu pernah ada brand A, dia itu suka ngepres budget gitu. Kita ngasih budget A, dia press banget. Waktu itu budgetnya itu untuk pengerjaan endorsement 1 minggu itu 3 kali post dan itu tuh harus berlangsung selama 1 bulan gitu. Nah habis gitu udah sesuai semua, udah drafting dan revisi dan lain-lain, dia fast respon sampai akhirnya waktunya deadline pembayaran hilang. ya. Emang kebanyakan orang kayak gitu ya. Jadi. Iya, namanya Kalau- juga hit and run. Kalau ada butuhnya cepet, kalau Iya. waktunya hilang. Mm-mm. Tapi cara Cece nyikapi hal yang kayak gitu tuh gimana sih? Kalau aku sih marah ya waktu itu, kayak aku kan juga manusia, jadi Iya. aku pasti emosi. Tapi waktu Manusiawi lah ya, Ci. si ibu manajer tercinta ini bilang kayak sudahlah, anggaplah kita beramal gitu. Ikhlasin Ya, aja. ikhlasin aja. Ya, baik juga sih ya caranya. Tapi kan kita sebagai manusia juga, gimana ya, butuh juga ya, Iya, Dede. lumayan kan uangnya. Iya, lumayan bisa dipakai buat yang lain. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong nih, Ce, tadi kan ya sempat beberapa kali bahas tentang endorse ya, Ce. Penghasilan yang Cece dapat selama ini tuh biasanya dialokasin buat apa sih? Mungkin buat nabung, investasi, atau ada hal yang lain? Aku biasanya bagi jadi 3 bagian sih. Yang pertama itu biasanya aku pakai buat investasi, yang kedua itu aku pakai buat kas kecil, buat jajan-jajan dan lain-lain. Yang ketiga itu aku biasanya bagiin buat anak-anak panti gitu. Oh, charity. Iya. Oh. Ini harus ditiru nih ya, Ce. Karena emang bagus banget kan tujuannya buat charity kita. Oke. Nah, terakhir nih, Ce, buat pertanyaan penutup. Kira-kira Cica ada kepikiran nggak sih buat bikin brand sendiri atau membuka peluang baru buat nyari cuan tambahan? Aku ada buka brand baju di Shopee. Boleh di-spill deh. Namanya The Label Over. Boleh dicek bajunya bagus-bagus, terus murah-murah. Nah, ini buat editor boleh ya ditulis namanya di sini, jangan lupa. Nah, buat penonton boleh juga lah dicek-cek mampir ke Shopee-nya ya, Ce. Iya. Oke. BTW kamu dari tadi dengerin tips and trick dari aku, kamu ada keinginan buat itu nggak? Jadi influencer nggak? Sebelumnya ya, Ce, aku belum pernah kepikiran buat jadi kayak gitu. Cuman setelah denger ceritanya Cece ini kok ya menarik gitu. Jadi kayak apa ya? Benefitnya kan juga lumayan ya, Ce. Soalnya kan juga lumayan juga ya. Barangkali dari bisnis accounting ada jebolan selebgram baru. Penerusnya ya, Ce, generasi berikutnya. Iya, boleh, bisa jadi pertimbangan. Nah, seru banget ya, Ce, topik kita kali ini. Apalagi kalau misalnya ngobrolin tentang tren itu pasti nggak ada habisnya ya, Ce. Apalagi kita di sini ditemenin sama yang expertnya langsung. Nah, makna yang bisa aku dapat dari podcast kali ini itu kalau misalkan mau menilai orang itu jangan lihat dari luarnya aja, tapi juga dilihat dari perjuangannya dia, gimana dia bisa sampai di titik yang seperti itu. Nah, buat akhir nih, Ce, penutup kali ini, mungkin Cece ada pesan-kesan yang mau disampaikan buat para penonton, mungkin buat jadi inspirasi mereka. Siapa tahu mereka mau jadi influencer juga. Jangan ragu untuk mencoba. Coba aja hal-hal kecil, hal-hal simple yang menurut kalian itu digelutin. Biar kalau udah nyemplung nanti kita tahu hasilnya kayak gimana. Oke, boleh nih buat para penonton buat didengerin saran dari Cetokfu ini. Siapa tahu kalian terinspirasi dari Cece ini. Nah, aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih sama Cetokfu yang udah mau nyempetin waktu untuk datang di podcast kali ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada para penonton yang udah ngikutin dari awal sampai akhir podcast kali ini. Nah, kita juga terbuka banget sama yang namanya feedback. Jadi kalau kalian ada saran atau kritik, boleh banget buat tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu jangan lupa untuk like,
comment, and subscribe. Bye bye. See you di next episode.